Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun sahabat berada saat ini. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan kita bahas dan kita dengar, kita pelajari pada hari ini, saya beri judul Harapan bagi Seorang Pelarian. Mengapa ini menjadi penting? Karena di dalam Alkitab kita melihat bagaimana sifat Allah itu adalah Allah yang merubah, yang sanggup, dan bahkan ini merupakan spesialis Allah dari mengubah orang-orang yang lari atau para pelarian-pelarian yang juga menjadi lemah, orang yang mungkin gagal, yang jatuh di dalam dosa, sanggup diubahnya untuk menjadi agen pewahyuan dan keselamatannya. Hidup mereka kemudian menjadi kesaksian dan bahkan diubah lebih hebat. Kita akan belajar tentang satu orang tokoh yang mungkin tidak terlalu banyak dibahas, tetapi dia sangat penting di dalam kehidupan kekristenan bahkan sampai sekarang. Dan tokoh itu adalah Markus, sang penulis Injil. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menerangi kami dan memberikan kepada kami pengharapan akan Engkau yang adalah Tuhan spesialis mengubah para pelarian, orang-orang gagal untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu dan berita keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat sekalian, kalau kita melihat penggalan kehidupan dari Markus sang penulis Injil, kita akan melihat, kita bisa bagi kepada 3 hal, yaitu yang pertama, panggilan pelayanannya, yang kedua, pelarian dari pelayanannya, dan yang ketiga, pemulihan terhadap pelayanannya. Markus diperkenalkan dalam kitab suci dimulai dalam Kisah Rasul 12 ayat 12 sampai dengan 19. Dikatakan Markus itu adalah putra dari Maria. Dan ini yang membedakan dia dengan Maria ibu Yesus, bahwa ibunya Maria ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia di Yerusalem. Bahkan rumahnya itu cukup besar, jadi mereka ini kemungkinan adalah orang yang cukup berada karena memiliki juga pelayan atau budak. Dan rumahnya cukup besar untuk dipakai sebagai tempat pertemuan dan ibadah dari gereja mula-mula. Dan kita tahu bahwa di sini Petrus baru saja mengalami sebuah mujizat di mana dia dilepaskan dari penjara. Kita tahu bahwa Herodes Agripa yang pertama begitu menginginkan Rasul Petrus ini dipenjara supaya dia bisa mendapatkan suara dari elit-elit Yahudi. Sehingga pada waktu dia dipenjara itu malaikat datang dan memberikan kelepasan kepada Petrus. Dan kemudian kita tahu bahwa Petrus langsung pergi mencari perlindungan di rumah Maria, ibu Markus ini. Dan kita tahu bahwa Markus ini sebenarnya adalah nama orang Yunani, dan nama Yahudinya adalah Yohanes atau Yohanan. Jadi sebenarnya Markus ini adalah nama untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu kemudian kita tahu ada Rasul Paulus dan Barnabas yang ternyata adalah paman dari Markus ini. Jadi Markus ini kemanakan dari Barnabas. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem karena mereka sedang membawa pemberian kepada jemaat di Yerusalem yang dikumpulkan oleh mereka dari Antioquia. Dan kemudian setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka juga membawa Yohanes yang disebut Markus. Jadi kita bisa melihat di dalam ayat 25 dari Kisah Rasul 12, Markus kemudian direkrut oleh Paulus dan Barnabas untuk ikut di dalam pelayanannya. Jadi kemungkinan Markus ini cukup muda karena itu tipikal dari Rasul Paulus, mengambil orang-orang muda
untuk dididik, dimentor, dan kemudian nanti tumbuh untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi kemudian dikatakan setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ternyata di sini bahwa Yohanes belum dipakai sebagai pengkhotbah. Dia tidak masuk dalam jajaran pemimpin, pengajar, dan nabi di dalam jemaat Antiokhia dalam pasal 13. Karena di situ dikatakan bahwa orang-orang yang ada di situ Barnabas, Simeon, Lukius, Manahem, ini semua adalah orang-orang yang memimpin, dan Markus belum ada di situ. Lalu kemudian Markus ini pergi menyertai Barnabas dan Saulus untuk melayani pekerjaan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Lalu mereka mulai berlayarlah ke Pulau Siprus, dan di situ kita menyaksikan di dalam narasi pasal 13 ini bagaimana mereka mengalami tekanan, mengalami ancaman, dan bahkan serangan-serangan dari penyihir dan orang-orang yang tidak suka terhadap berita Injil yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Apa yang terjadi? Justru itu melemahkan semangat dari Markus, dan dia merasa bahwa kok kayaknya panggilan pelayanan ini begitu berat, mengancam nyawanya. Mungkin dia belum cukup kuat secara emosional dan secara mental mengikuti hamba-hamba Tuhan yang sudah rela untuk mati ini. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Paulus dan Barnabas. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah di dalam ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes, yaitu Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi dia merasa bahwa sudahlah, ini kayaknya terlalu sulit, saya kembali saja ke rumah ibu saya. Di dalam pasal yang ke-15, di situ dikatakan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus serta berlayar ke Siprus. Apa yang dilakukan oleh Markus ini, dia meninggalkan Saulus dan Barnabas di Pamfilia, berdampak berat terhadap hubungan antara Paulus dan Barnabas. Karena kemudian di dalam rencana perjalanan misi berikutnya, mereka ini mulai mengalami friksi, mulai mengalami ketegangan karena Barnabas ingin Markus yang sudah meninggalkan mereka ini, yang dianggap gagal ini, untuk ikut bersama kembali, diberikan second chance, kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Tetapi apa yang terjadi? Paulus begitu tegas, dia bilang nggak bisa, nggak baik. Ini orang sudah meninggalkan kita, dia tidak loyal, dia mungkin pengecut, dia melarikan diri, dia seorang disertir yang meninggalkan pelayanan. Ini sungguh malu. Ini ibarat seorang kapten kapal yang di dalam kondisi kapal yang begitu bahaya, dia meninggalkan seluruh penumpangnya dan dia menyelamatkan diri sendiri, melarikan diri sendiri. Seperti itu kira-kira bagaimana seorang yang telah dipanggil Tuhan meninggalkan panggilan mereka, meninggalkan apa yang Tuhan suruh, sehingga kemudian mereka merasa bahwa saya tidak layak lagi. Dan banyak juga orang yang menghakimi dan mengatakan, kamu tidak layak, kamu sudah meninggalkan panggilan. Dan itu yang terjadi dengan Markus. Dan kisah ini sepertinya berhenti, tidak ada kelanjutan lagi tentang bagaimana Markus dengan Barnabas dan seterusnya. Akan tetapi, luar biasanya, mungkin 10 tahun kemudian, 1 dekade setelah perpisahan antara Paulus dan Barnabas, ada satu fase yang luar biasa masuk di dalam kehidupan Markus, yaitu fase pemulihan pelayanan. Karena pada waktu Rasul Paulus dipenjara di Roma, ini pemenjaraannya yang pertama,
Dan dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, kepada Filemon, kepada jemaat di Filipi. Dan kemudian di situ dia menyebutkan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 10-11. Salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Wah, ternyata yang luar biasa, pada waktu Rasul Paulus mengalami pemenjaraannya yang pertama, di situ Markus kembali bisa melibatkan diri, membantu Paulus bahkan sampai masuk ke dalam penjara, mungkin menjadi seorang pelayan. Seperti juga Onesimus. Untuk melayani dan kemudian apa saja yang Rasul Paulus lakukan. Dan kemungkinan besar bahwa kenapa Markus bisa berada di sana? Karena Petrus juga sedang berada di Roma pada waktu itu. Dan ini luar biasa bahwa Markus itu mengalami sebuah pemulihan dan dikatakan oleh Rasul Paulus, terima dia. Berarti orang tahu juga apa yang terjadi dengan kehidupan Markus, bagaimana reputasinya di masa lalu. Dan Rasul Paulus memberikan sebuah keyakinan mengatakan, terima dia. Diperlukan sebuah kebesaran hati dari orang yang pernah menolak Markus dan mengatakan, dia ini adalah teman sekerja. Dia ini telah menjadi penghiburan bagiku. Luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang terjadi dengan Markus dan Barnabas ini penting. Barnabas itu dikenal sebagai orang yang namanya disebut sebagai anak penghiburan. Berarti pengaruh Barnabas ini dalam proses pemulihan Markus ini menjadi begitu besar. Karena kemudian Markus bisa menjadi penghiburan kepada Rasul Paulus pada waktu dia di penjara. Bukan hanya itu, pada pemenjaraan Rasul Paulus yang kedua, di mana ini adalah terakhir dan kemudian Rasul Paulus akan mati. Rasul Paulus tahu bahwa ini begitu genting, sehingga dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 11, dia menulis kepada Timotius, dia berkata begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Berarti di sini waktu itu hanya ada Lukas yang menemani Rasul Paulus dalam pemenjaraan yang kedua. Dan dia menulis surat kepada Timotius dan mengatakan, Timotius, saya mau kamu juga ikut datang ke sini, bawa Markus karena dia penting bagiku. Jadi berarti saudara, di sini ada 3 orang yang akan melanjutkan pelayanan Paulus dan mereka akan membuat strategi bagaimana kelanjutan panggilan Allah kepada gereja Tuhan peninggalnya Rasul Paulus. Betapa luar biasanya hasil dari pemulihan yang terjadi kepada kehidupan Markus. Dia masuk lagi dalam pelayanan. Tetapi kita tidak melihat di sini bagaimana Markus dipakai sebagai pengkhotbah. Apa yang kemudian menjadi panggilan utamanya? Setelah dia dipulihkan, apa yang terjadi, saudara? Nah, ada satu hal yang juga menarik. Dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kelima, ayat 13. Rasul Petrus menulis ini kepada jemaat yang ada terserak-serak di seluruh wilayah Asia Kecil. Dan dia menulis ini dari Babylon, yang itu adalah sebenarnya sebuah kata yang rahasia, encrypted, yang menyebut sebenarnya itu mengacu kepada kota Roma. Jadi sebenarnya dia menulis begini, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Dia berbicara tentang dirinya, Rasul Petrus, yang di Babylon, yaitu di Roma. Dan juga dari Markus anakku. Tentu bukanlah secara fisik ini anak Petrus, tetapi ini adalah anaknya secara rohani. Berarti kita bisa melihat ada 2 orang yang begitu penting yang ada dalam proses pemulihan dari kehidupan Markus. Yang pertama adalah Barnabas, omnya sendiri, pamannya sendiri. Dan ini juga keluarga yang mengangkat dan mau mempercayai dia kembali. Tetapi yang kedua adalah Rasul Petrus.
Tentu mungkin selama di Yerusalem dia mendengar dan Rasul Petrus mendengar kabar ini. Dia mulai mengambil kembali anak ini. Mulai mendidiknya kembali. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Markus menjadi orang yang menulis segala tulisan-tulisan Rasul Petrus. Dia kemudian juga mendapatkan laporan pandangan mata pertama. Kesaksian dari Rasul Petrus tentang kehidupan Yesus. Tentang Injil yang diberitakannya, tentang berita keselamatan yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Dan karena Rasul Petrus menerima itu dari tangan pertama, dan kemudian dia menceritakan itu untuk kemudian dicatat oleh Markus. Markus memiliki kesempatan yang begitu istimewa dan sangat langka sekali. Sahabat sekalian, karena Timotius tidak mendapatkan kesempatan itu, Lukas tidak mendapatkan kesempatan itu, yaitu Markus melayani Rasul Paulus dan Rasul Petrus secara pribadi. Wow, ini luar biasa. Dia mendapatkan kesempatan melayani dua orang pengubah dunia yang mewarnai perjanjian baru kita. Dan Markus di situ bukan seorang pengkhotbah hebat, tetapi dia seorang penulis yang kemudian Tuhan percayakan wahyu tentang keselamatan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, Yesus Kristus yang adalah Mesias, Yesus Kristus yang diurapi Allah untuk menjadi keselamatan. Walau dia bukan seorang pengkhotbah yang hebat, tetapi tulisannya telah menjadi alat keselamatan pendosa kembali kepada Yesus Kristus. Sebuah pemulihan yang dahsyat. Dan apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Markus ini? Allah yang menyelamatkan kita. Dia menolak untuk menyerah kepada kita. Walau kita berusaha melarikan diri dari kasih karunia-Nya. Walau kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan ini adalah kabar sukacita kepada kita. Seberapa dalam kejatuhan dan kegagalan yang Anda alami, tidak akan pernah mengalahkan anugerah dan panggilan-Nya untuk memakai Anda. Melampaui apa yang dapat dipikirkan dan dibayangkan. Inilah sukacita bagi Anda yang percaya. Kabar baik kepada kita semua. Seberapapun dalamnya engkau telah jatuh. Mungkin ada sahabat sekalian di sini yang pernah menerima panggilan Allah untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang kudus, mau menerima panggilan sepenuh waktu. Tetapi kemudian di dalam perjalanan pelayanan engkau merasakan begitu berat, begitu sulit, begitu susah. Dan engkau mengatakan rasanya ini bukan panggilan saya. Lalu engkau tinggalkan itu. Tetapi seperti ada perasaan bersalah. Atau ada orang-orang yang menuduh. Sahabat sekalian mengatakan, kamu sudah tidak layak. Kamu sudah menolak Allah. Kamu lari dari panggilanmu. Sehingga itu kemudian membuat kita makin tertuduh dan makin menyerah kepada keadaan. Tapi hari ini ada kabar baik sahabat sekalian. Ada pengharapan. Allah kita spesialis untuk memulihkan para disertir, para pelarian. Orang-orang yang mungkin sudah meninggalkan, bahkan yang gagal sekalipun. Dia sanggup memulihkan kita. Temukan orang-orang yang masih mau percaya kepada Anda. Dan percaya kepada panggilan Anda. Dan mengatakan, saya mau kembali. Karena Tuhan dan anugerahnya tidak pernah menolak kita. Tidak pernah melupakan kita. Dan saya percaya bahwa panggilan Allah akan lebih besar lagi untuk kita genapi. Daripada pada waktu kita gagal dan tinggal di dalam kegagalan kita. Hari ini, biarkan Roh Kudus kembali mengingatkan saudara, sukacita dari panggilan yang engkau terima. Jangan lagi ingat betapa gagalnya engkau. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa memulihkan kekacauan kita menjadi sebuah berita keselamatan.
God can turn your mess into His message. Pesan yang akan Dia bawa. Sehingga kehidupan kita ini menjadi pesan berita Injil. Apa yang Tuhan bisa lakukan kepada orang yang pernah menerima panggilan, lalu gagal dan dipulihkan. Dan biarlah kiranya berita ini menguatkan kita semua bahwa ada pengharapan. Bagi sahabat sekalian yang mendengar pengajaran ini, dan engkau merasa bahwa engkau jauh dari Tuhan. Engkau merasa, saya pernah merasakan kasih Tuhan. Tetapi kemudian karena kesibukan, karena mengejar karir, mengejar agenda saya, keinginan saya melupakan Tuhan. Dan pada hari ini, Tuhan ingin memakai engkau kembali menjadi sarana keselamatan, kesaksian. Dan biarlah kiranya engkau merespon dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kisah Markus. Orang yang mau menerima panggilan Allah. Tapi di dalam perjalanannya dia menyerah, dia melarikan diri, bahkan ditolak. Tapi dia tidak menyerah kepada engkau. Dia tidak menyerah kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya untuk memulihkan kembali panggilan Allah, kehidupan dan semangatnya yang pudar. Dan terima kasih untuk keberadaan Markus yang bahkan menjadi alat menyatakan pewahyuanmu kepada dunia akan Yesus yang adalah Kristus, Juru Selamat, Mesias Allah yang hidup. Dan biarlah kami pada hari ini merangkul kembali panggilan kami, mengejar itu Tuhan, dan tahu bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.